Tangis Rafael Struijk dan Jens Schraven pecah, Indra Safri dituntut bertanggung jawab. Myanmar jadi batu sandungan Garuda Muda, taktik Indra Safri usang. Vietnam sindir kegagalan Malaysia tanpa kecurangan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Myanmar jadi batu sandungan Garuda Muda, taktik Indra Safri usang. Mimpi Timnas Indonesia U22 mempertahankan emas SEA Games 2025 dipastikan sirna usai gagal lolos ke partai final. Myanmar yang sempat diremehkan justru menjadi batu sandungan bagi Jens Schraven dan kawan-kawan. Pada laga kali ini, Indra Safri kembali menerapkan skema andalan 4-3-3 dengan progresi full menyerang. Untuk posisi penjaga gawang, pelatih Indra Safri kali ini menurunkan Dava Fasya untuk menggantikan tugas Cahya Supriyadi yang sebelumnya tampil lawan Filipina. Kemudian di posisi belakang, Indra Safri menurunkan kuartet Robby Darwish, Kade Karel, Kakang Rudianto, dan Frankie Misa. Untuk lini tengah, Indra Safri menurunkan Ivar Jenner, Tony Firmansyah, dan Rafael Struijk. Ketiganya bakal menjadi kreator bagi lini depan yang kali ini dihuni Raihan Hanan, Mauro Zylstra, dan Doni Tripamungkas. Banyaknya pemain agresif dipasang mengingat skuad Garuda Muda mengejar banyak defisit gol. Terbukti, di babak pertama, para punggawa Timnas U22 langsung menekan pertahanan lawan lewat sisi sayap. Sayangnya, gawang Dava Fasya justru harus kebobolan terlebih dahulu lewat tendangan cantik dengan pemain Myanmar. Seolah tak tinggal diam, skuad Garuda Muda kembali menggempur pertahanan lawan. Kali ini skema sepak pojok menjadi andalan. Puncaknya ketika Tony Firmansyah mampu mencetak gol penyama kedudukan. Pada babak kedua, perubahan terjadi ketika Indra Safri memasukkan dua penyerang sekaligus yakni Hoki Caraka dan Jens Schraven. Tuntutan untuk mencetak gol menjadi alasan utama. Namun, nyatanya skuad Garuda Muda hanya mampu mencetak 2 gol tambahan lewat kaki Jens Schraven. Kemenangan 3-1 atas Myanmar pun tak cukup membawa Timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal. Sebab, skuad Garuda Muda kalah agresivitas gol dari Malaysia. Hasil ini menjadi tamparan keras bagi pemain serta staf pelatih Timnas U22. Bahwa latihan panjang hingga pemain yang bertabur bintang tidak berarti apa-apa jika tidak diracik oleh pelatih yang tepat. Tangis Rafael Struijk dan Jens Schraven pecah, Indra Safri dituntut bertanggung jawab. Kegagalan Timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal memberikan luka mendalam bagi para punggawa Garuda Muda. Bagaimana tidak, pengorbanan di atas lapangan telah dilakukan kala menghadapi banyaknya drama pemain Myanmar. Indra Safri yang berada di lapangan tampak hanya memasang raut wajah emosi, namun tidak sadar diri dengan taktik yang ia miliki. Puncaknya ketika laga usai, para punggawa Garuda Muda tak kuat menahan emosinya. Keributan sempat terjadi ketika para pemain Myanmar tidak menunjukkan respeknya. Bahkan Jens Schraven terlihat menangis lantaran hanya mampu menyumbang 2 gol dan tidak cukup mengantarkan tim Merah Putih lolos ke babak berikutnya. Rafael Struijk yang berada di bench terlihat merenung lantaran tidak bisa berkontribusi apa-apa. Lebih dari itu, para punggawa Garuda Muda lainnya tampak meratapi kegagalan di atas lapangan. Indra Safri yang hanya bisa membanggakan capaian di masa lalu seolah tidak sadar diri bahwa skuad kali ini butuh sentuhan yang lebih jika ingin mencapai target. Kendati begitu, apresiasi layak diberikan kepada Ivar Jenner dan kawan-kawan yang telah berjuang keras, merasakan kelelahan hingga menghadapi tekanan. Sementara bagi Indra Safri, kini dituntut untuk bertanggung jawab mengembalikan mental para pemainnya. Bahkan, kata dipecat atau mundur dari jabatan pelatih Timnas U22 dirasa pantas, mengingat taktiknya sudah tidak semanjur dahulu kala. Vietnam sindir kegagalan Malaysia tanpa kecurangan. Seperti mana diketahui, dalam laga penentuan grup B SEA Games 2025 di Stadion Raja Mangala, Vietnam merasa tak perlu drama untuk menegaskan dominasi. Mereka disebut hanya menjalankan permainan rapi dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-0 atas Malaysia. Gol cepat Nguyen Heo Minh di menit ke-11 lalu disusul sontekan Phan Minh di menit ke-22 membuat Vietnam nyaman memimpin, sementara Malaysia digambarkan terus mencoba mengejar pada babak kedua tanpa hasil hingga peluit akhir.
Kemenangan itu membawa Vietnam melenggang ke semifinal sebagai juara grup dengan 6 poin penuh setelah sebelumnya menaklukkan Laos 2-1. Malaysia yang hanya mengemas 3 poin disebut harus menerima posisi runner-up grup B dan nasibnya kini bergantung pada hasil akhir grup C. Usai laga, lini masa FAM ramai diserbu pendukung Vietnam. Banyak yang menyindir kekalahan Malaysia kali ini karena menurut mereka tidak ada kecurangan seperti yang dituduhkan pada tim senior, merujuk kemenangan 4-0 Malaysia atas Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 yang kemudian berbuntut skandal naturalisasi ilegal hingga berujung sanksi FIFA bagi FAM dan 7 pemain. Tak heran, komentar pedas bermunculan mulai dari tanpa kecurangan tanpa pesta hingga menyebut Malaysia kucing kertas. Kini, peluang Malaysia ke semifinal hanya melalui status runner-up terbaik. Rapor 2 punggawa Garuda di Europa League. Perlu diketahui, matchday ke-6 Liga Eropa pada dini hari tadi menghadirkan sorotan tersendiri untuk 2 punggawa timnas Indonesia. Publik disebut menaruh perhatian pada Dean James bersama Go Ahead Eagles dan Milano Jonathan di FC Utrecht yang sama-sama turun membela klubnya, meski ujungnya berakhir dengan kekalahan identik 1-2. Dean James disebut kembali dipercaya sebagai starter saat Go Ahead Eagles menantang Lion di Groupama Stadium. Laga langsung panas ketika Afonso mencetak gol cepat di menit ketiga, namun Milan Smith membalas 3 menit kemudian lewat asis presisi Mbele. Sayangnya, Lion memimpin lagi pada menit ke-11 melalui Pavel dan skor itu bertahan, membuat Eagles tercacar di posisi 28 dengan 6 poin. Di laga Utrecht kontra Nottingham Forest, situasinya berbeda jauh. Milano Jonathan hanya diberi 1 menit pada injury time, menggantikan Miguel. Dampaknya tentu minim. Dan Utrecht yang kebobolan lebih dulu lewat Arnaud sebelum sempat menyamakan lewat Mike, akhirnya tumbang setelah gol telat Igor Jesus. Mereka kini terpuruk di posisi 32 dengan 1 poin. Rapor keduanya juga disebut kontras. Dean James membukukan 42 sentuhan, akurasi passing 79%, sejumlah aksi defensif, dan rating 6,2 dari FootMob. Sementara Jonathan hanya sempat menyentuh bola sekali sebelum peluit panjang berbunyi. Kevin Dix pamerkan target baru timnas Indonesia di depan media Bundesliga. Di balik sorotan kamera media Bundesliga, terselip ambisi baru timnas Indonesia yang mulai dipertontonkan Kevin Dix, sebuah tanda bahwa babak kebangkitan Garuda siap dimulai. Kisah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir pahit, seolah seluruh harapan yang dibawa ke Jeddah runtuh begitu saja. 2 laga di putaran keempat berubah menjadi 2 kekalahan, tumbang 2-3 dari Arab Saudi, dan kalah tipis 0-1 dari Irak. Fans menyebutnya seperti dihantam ombak besar saat baru belajar berdiri, dan para pemain pun merasakan getir yang sama. Kevin Dix, salah satu sosok yang paling terekspos setelah kegagalan itu, mengaku sempat terpukul. Namun, ia tetap menyebut dirinya bangga karena merasa sudah mengerahkan seluruh tenaga dan hati untuk Garuda, begitu pula dengan rekan-rekannya. Ia menggambarkan bagaimana seluruh tim telah mencoba segalanya demi negara dan demi ratusan juta pendukung yang berharap pada mereka, meski akhirnya hasilnya tak sesuai impian. Meski begitu, Dix tidak ingin tenggelam lama dalam kekecewaan. Ia memilih melihat kegagalan itu sebagai bagian perjalanan, bukan titik akhir. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan mungkin jika bukan Piala Dunia 2026, maka turnamen berikutnya dan sekarang kami perlu fokus untuk Piala Asia 2027. Ujar Dix kepada Bundesliga. Sementara pernyataan lain dari Dix disampaikan secara lebih halus, ketika ia menekankan bahwa para pemain sebenarnya tahu mereka telah memberikan yang terbaik serta mencurahkan semua hal yang mereka punya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Baginya, Indonesia hanya tersandung, bukan tersesat. Dan masih ada banyak panggung besar yang menunggu untuk ditaklukkan.